Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, air sejatinya merupakan simbol kehidupan, karena tanpa air tidak akan ada kehidupan. Maka dengan airlah tumbuhan dan pepohonan akan bisa tumbuh dan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa air hujan ternyata sangat memberikan banyak manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, air hujan juga memiliki khasiat dan manfaat yang dahsyat untuk media pengobatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini akan saya bahas beberapa manfaat dan beberapa khasiat air hujan bagi kesehatan tubuh kita dan obat segala penyakit menurut ajaran Islam. Lalu apa saja manfaat dan khasiat yang terkandung pada air hujan? Sahabat beriman, air hujan sangat memiliki banyak manfaat bagi setiap makhluk hidup. Selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, air hujan juga sangat besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita, khususnya apabila air hujan tersebut digunakan dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah manfaat air hujan bagi kesehatan tubuh dan untuk pengobatan, sesuai pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Pendapat ini bukan tanpa alasan karena menurut ahli di dalam air hujan terdapat kandungan mineral yang rendah, sehingga membuat air hujan sangat lembut dan cocok untuk perawatan kulit dan rambut. Selain itu, kualitas air hujan yang lembut dan pH basanya sangat membantu untuk menjaga kelembapan alami kulit serta dapat merangsang pertumbuhan rambut yang sehat. Lalu manfaat yang kedua yaitu membuat pikiran lebih tenang dan bisa mengurangi stres. Bahkan bagi sebagian orang, mendengarkan suara yang dihasilkan saat turunnya hujan sangat membantu memberikan efek tenang pada pikiran. Sehingga apabila seseorang yang baru saja mengerjakan pekerjaan berat yang memicu stres, maka seringkali merasa lebih baik setelah mendengar suara hujan. Dan manfaat tersebut diduga efek yang berasal dari suara air hujan yang konon dapat menurunkan produksi hormon stres, yaitu kortisol. Karena peningkatan hormon kortisol itu dapat menandakan bahwa kita mulai merasa stres. Selain itu, efek tenang pada pikiran juga bisa didapatkan dari efek air hujannya itu sendiri. Seperti halnya seseorang yang bermain hujan-hujanan seperti anak kecil. Dan dari air hujan tersebut diketahui dapat menenangkan pikiran, khususnya bagi mereka yang merasa lelah dengan rutinitas sehari-hari. Lalu manfaat yang ketiga yaitu bisa meredakan masalah pencernaan. Mungkin dari sebagian orang banyak yang tidak menyadari bahwa air hujan ternyata dapat membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung. Berikut ini cara melakukannya, yaitu cukup dengan minum sekitar 2-3 sendok makan air hujan di waktu pagi hari sebelum mengkonsumsi makanan. Bahkan, menurut penelitian, bahwa air hujan mengandung pH basa yang dapat membantu dalam melawan sel kanker. Sebab, air hujan dianggap memiliki sifat antioksidan yang baik bagi darah dan sel-sel tubuh. Maka atas dasar itulah, bagi seorang penderita kanker, disarankan untuk meminum air hujan murni dalam jumlah yang cukup selama musim hujan pertama atau pertama kali datang musim hujan. Manfaat yang keempat yaitu menyeimbangkan pH darah. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa kandungan pH basa dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi dan dapat meningkatkan pencernaan yang sehat. Sehingga racun dan radikal bebas yang kita konsumsi dan kita serap sehari-hari dapat membuat darah kita menjadi lebih asam. Dan dengan air hujan ini, dengan pH basanya dapat membantu menyeimbangkan pH darah kita, sehingga membantu meningkatkan efisiensi fungsi tubuh. Selain itu, air hujan memiliki kandungan mineral yang rendah, sedangkan pasokan air minum pada umumnya di sebagian banyak negara sering mengandung fluoride dan klorin sebagai upaya untuk membunuh kuman. Dan efeknya adalah karena terlalu banyak mineral dalam air minum bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, gastritis, dan kerusakan organ tubuh. Dengan menggunakan air hujan ini, maka masalah-masalah seperti ini dapat dihindari.
Lalu manfaat yang kelima adalah untuk pengobatan secara alami. Selain digunakan untuk bersuci, air hujan juga ternyata bisa bermanfaat untuk obat dan air hujan cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Bahkan, dampak dari mengkonsumsinya juga bagus untuk kesehatan tubuh. Berikut ini adalah cara menggunakan air hujan untuk obat. Pertama-tama, kita tampung dulu air hujan yang turun langsung dari langit pada satu wadah, tanpa menyentuh benda lain terlebih dahulu. Caranya adalah simpan wadah yang berukuran besar di tempat yang tidak ada halang-halang antara langit dan wadah tersebut. Lalu kita ambil seperlunya, kira-kira air tersebut cukup untuk minum selama 7 hari. Kemudian langkah yang kedua, air hujan tersebut dibacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat kursi yang masing-masing dari setiap surah dan termasuk ayat kursi, dibaca sebanyak 70 kali. Lalu, langkah yang ketiga, air hujan tersebut yang sudah dibacakan doa diminum selama 7 hari setiap pagi dan sore. Tata cara pengobatan dengan air hujan ini telah diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, seperti yang disampaikan Imam Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan lagi obat yang lain dan tidak pula membutuhkan lagi para tabib atau dokter." Kemudian para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" "Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Ambillah secukupnya dari air hujan dan kemudian bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi yang masing-masingnya dibaca 7 kali. Dan setelah itu, kalian minum pada pagi dan petang selama 7 hari. Demi zat yang mengutusku dengan benar sebagai seorang nabi, sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya dan kemudian tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Manfaat yang keenam agar seorang wanita bisa cepat hamil dengan izin Allah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, bahwa apalagi air hujan tersebut dibacakan surah dan ayat kursi seperti tadi, dan kemudian diminum sebelum berhubungan dengan istrinya. Maka insya Allah dengan izin Allah, istrinya akan segera hamil. Lalu manfaat yang ketujuh yaitu digabulkan setiap doa dan hajatnya. Alasan dasar ilmiahnya, karena saat turunnya air hujan tersebut sebagai salah satu dari suara alam yang diyakini banyak pakar teknologi pikiran. Suara tersebut dapat mempengaruhi gelombang otak. Dan setiap irama air hujan diyakini dapat merangsang otak menuju gelombang alfa. Seorang motivator spiritual menyebutkan, jika otak sudah menuju gelombang alfa, maka akan membawa seseorang pada kondisi rileks, tenang, dan khusyuk. Dan kondisi inilah membuat seseorang menyelaraskan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dikatakan wujud doanya. Dan doa yang selaras itulah yang memungkinkan doa seseorang untuk dikabulkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa berdoa di waktu turunnya hujan termasuk waktu yang mustajab. Imam Syafi'i telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Um bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Carilah doa yang dikabulkan, yaitu ketika bertemunya dua pasukan, waktu iqomah, dan waktu ketika turunnya hujan." Bahkan Imam An-Nawawi juga mengatakan, berdoa pada saat turunnya hujan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itulah tengah turunnya rahmat Allah, dan khususnya curahan hujan yang pertama di awal musim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.